Pernah nggak kalian kepikir mau bikin usaha tapi kalian nggak tahu mau mulai dari mana dan gimana caranya? Mikir, gimana caranya supaya bisa cuan dan jangan sampai rugi? Pernah? Well, kalian nggak sendirian. Banyak loh yang kayak gitu cuy. Nah, supaya nggak bingung, gimana kalau kita belajar soal SWOT analysis dan TOS matrix? Kita kupas sama-sama, bongkar tuntas sampai paham. Supaya kita kagak bingung lagi kalau mau bikin keputusan strategis. Seperti biasa, masih sama gue Bambang, host paling sotoy kesayangan kalian. Let's go! Kalian nggak kenal kan sama orang ini? Opa ini namanya Albert Humphrey, orang yang berjasa bikin konsep SWOT analysis dan TOS matrix. Dua tools sederhana tapi powerful yang dipakai banyak perusahaan untuk formulasi strategi usaha mereka. Gue bahas si SWOT dulu ya. Kudu banget paham SWOT sebelum bahas TOS. Gampangnya gini, SWOT analysis itu tools buat tahu siapa diri kita atau perusahaan kita. Kayak cermin gitu cuy. SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength dan weakness itu berasal dari internal kita atau perusahaan kita. Opportunity dan threat berasal dari eksternal kita atau perusahaan kita. Kayaknya mendingan langsung pakai contoh kasus ya guys. Gue pakai contoh perorangan aja ya. Ntar kalian bisa praktekin buat usaha kalian. Kenalin, ini Jojo. Dia fresh graduate dan lagi nyari kerja. Strength-nya si Jojo antara lain 1. IPK cum laude 2. Berasal dari salah satu kampus terbaik di Indonesia 3. Punya communication skill yang bagus karena pernah aktif di organisasi. Weakness si Jojo antara lain 1. Belum punya pengalaman kerja profesional 2. Kurang dalam hard skill dan belum punya sertifikasi 3. Belum punya jaringan profesional yang luas. Oke, itu tadi internal dari Jojo. Terus gimana yang eksternal, Bang? Ternyata, di luar sana ada beberapa opportunity yang bagus, yaitu 1. Banyak perusahaan besar yang memiliki program management training. 2. Ada banyak situs yang menyediakan pelatihan hard skill seperti Coursera dan Udemy. 3. Jaringan alumni dari kampus si Jojo cukup bagus dan punya solidaritas kuat. Tapi di balik itu semua, ada beberapa ancaman yang perlu diwaspadai, seperti 1. Persaingan mencari pekerjaan sangat ketat, selain bersaing dengan sesama fresh graduate, banyak juga korban PHK yang mencari peluang entry level. 2. Banyak perusahaan wait and see karena kondisi ekonomi makro Indonesia sedang tidak stabil. 3. Banyak pekerjaan yang hilang karena kehadiran robot dan AI. Nah, itu tadi contoh gambaran yang bisa didapatkan dari kasus si Jojo. Si Jojo jadi punya gambaran komprehensif tentang keadaan dirinya melalui analisa strength dan weakness, dan dia juga punya gambaran kondisi luar melalui opportunity dan threat. Kebayangkan? Bikin SWOT analisis kira-kira segampang itu bosku. Oh iya, untuk kasus si Jojo tadi, gue emang cuman ngambil 3 poin untuk masing-masing komponen ya cuy. Namanya juga contoh kasus. Gak usah banyak-banyak, yang penting ngerti dan dapat gambaran. Tapi kalau penerapan aslinya, silahkan kalian daftarin sesuai kondisi asli, mau sampai 10 atau 20, untuk tiap komponen juga boleh kok. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Nah, berikut ini tips dari gua kalau kalian pengen bikin SWOT analisis. Cekidot. Oke, karena yang SWOT analisis sudah kelar, sekarang kita masuk ke TOS matrix. Kita masih pakai contoh dari si Jojo tadi ya. Tadi si Jojo udah dapat gambaran kondisi internal dan eksternal.
Tapi itu semua percuma kalau nggak ada what to do next-nya. Anjir. Si Jojo harus punya strategi supaya dia bisa cepat dapat kerjaan. Nah, untuk nyusun strategi inilah si Jojo butuh Taos Matrix. SWOT analisis emang harus dilanjutin sampai ke Taos Matrix. SWOT tanpa Taos itu kayak unfinished business. Di Taos Matrix kita bakal harus mapping masing-masing kondisi. Gua udah daftarin kira-kira jadinya kayak gini. Mapping antara strength dan opportunity disebut sebagai SO strategy atau maxi-maxi. Pada strategi ini sebisa mungkin kita gunain kekuatan kita untuk manfaatin peluang yang ada. Mapping antara strength dan threat disebut sebagai ST strategy atau maxi mini. Pada strategi ini sebisa mungkin kita gunain kekuatan kita untuk hadapi ancaman. Mapping antara weakness dan opportunity disebut sebagai WO strategy atau mini maxi. Pada strategi ini sebisa mungkin kita tutup kelemahan dengan manfaatin peluang. Mapping antara weakness dan threat disebut sebagai WT strategy atau mini-mini. Pada strategi ini kita harus minimalisir kelemahan dan hindari ancaman. Nah, dalam contoh si Jojo, kira-kira strateginya jadi kayak gini cuy. Kita mulai dari yang SO strategi. Item di strength kita mapping dengan item di opportunity. Contoh hasil strateginya seperti ini. Simpel kan bosku? Sekarang yang ST strategi. Item di strength kita mapping dengan item di threat. Contoh hasil strateginya seperti ini. Lanjut ke WO strategi. Item di weakness kita mapping dengan item di opportunity. Contoh hasil strateginya seperti ini. Terakhir, yang WT strategi. Item di weakness kita mapping dengan item di threat. Contoh hasil strateginya seperti ini. Gimana? Kebayang nggak? Nah bro and sis, kalau awalnya si Jojo clueless, begitu Taos Matrix-nya kelar dan ada beberapa strategi yang actionable, tiba-tiba, boom! Tahu-tahu si Jojo jadi punya strategi hidup yang better dan hidupnya bisa lebih terarah. Jadi, walaupun si Jojo masih nganggur belum dapat kerjaan, tapi seenggaknya dia udah tahu gimana cara manfaatin waktu secara produktif dan bukan cuma rebahan main games. Oke, kita udahan dulu sama si Jojo. Semoga contoh kasus si Jojo cukup mudah kalian pahamin ya guys. And you know what? Bakal keren bingit kalau kalian gak cuma paham tapi bisa praktekin. Oke Jojo, you may go now. Poin terpenting dalam video ini bisa gue summarize kayak gini cuy. SWOT itu kayak cermin untuk tahu kondisi kita, dan TOS itu action kita setelah ngaca. Misal, pas ngaca ternyata kelihatan rambut kita gondrong gak rapi. Ini adalah SWOT-nya. Action plan kita selanjutnya adalah pergi ke tukang cukur. Ini adalah TOS-nya. SWOT dan TOS bisa dipakai di hampir semua aspek kehidupan. Bisa itu kehidupan pribadi atau untuk bisnis. Kalian jomblo dan selalu gagal cari jodoh, tapi punya target tahun depan udah kawin, atau kalian mau buka usaha bareng bestie kalian, atau kalian ngerasa salah ambil jurusan kuliah dan pengen switch career. Jangan gegabah. Coba deh lakuin dulu SWOT analisis dan bikin strategi pakai Taos Matrix. Kalian mahasiswa yang suka ngantuk kalau baca textbook, atau kalian orang awam yang tertarik dengan ilmu manajemen, coba deh subscribe ke channel ini. Channel ini emang dibikin untuk kalian. Gua Bambang, bakal temenin kalian untuk belajar dengan cara yang fun. Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol like dan share. Kalau kalian ada input, masukan, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Mau request materi tertentu juga boleh kok, tapi tonton dulu video-video yang sudah ada di channel ini supaya tahu materi apa aja yang sudah ada. Oke guys, gue pamit undur diri. Tara Reng cuy pribadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!